Aisyah membanting pintu kamarnya dengan keras, air mata mengalir deras di pipinya saat ia melihat surat undangan pernikahan yang tergeletak di meja. Surat itu dari Sari, wanita yang selama 2 tahun menjadi segalanya baginya, dan sekarang Sari akan menikah dengan seorang pria yang dipilih keluarganya. Hati Aisyah hancur berkeping-keping, tapi ia tahu ini bukan akhir. Ia harus menghadapi Sari malam ini juga, sebelum semuanya terlambat. Di Jakarta yang sibuk, di mana lalu lintas macet dan hiruk-pikuk pasar tradisional bercampur dengan gedung pencakar langit modern, Aisyah dan Sari pertama kali bertemu 2 tahun lalu. Aisyah, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, sedang bekerja di sebuah kedai kecil di kawasan Tamrin saat Sari masuk, memesan kopi hitam tanpa gula. Sari, 28 tahun, adalah seorang guru sekolah menengah yang tampak lelah setelah hari yang panjang mengajar anak-anak di pinggiran kota. Tatapan mereka bertemu secara kebetulan, dan dari situlah semuanya dimulai. Percakapan ringan tentang cuaca panas Jakarta berubah menjadi diskusi mendalam tentang mimpi dan ketakutan. Aisyah berbicara tentang keinginannya untuk hidup bebas dari ekspektasi orang tua yang konservatif, sementara Sari menceritakan tekanan dari keluarganya yang berlatar belakang keluarga Muslim tradisional di Bandung. Mereka sama-sama merasakan ketertarikan yang tak terjelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Malam itu mereka bertukar nomor telepon, dan pertemuan berikutnya datang dengan cepat. Aisyah ingat betapa Sari membuatnya merasa hidup. Mereka sering bertemu di taman kota, berjalan-jalan di bawah pohon-pohon rindang sambil berbagi cerita. Sari adalah wanita yang penuh misteri, ia memiliki senyum yang bisa menerangi ruangan, tapi di balik itu ada kesedihan yang dalam. Aisyah, dengan kepribadiannya yang outgoing, mencoba menarik Sari keluar dari cangkangnya. Suatu malam, di sebuah restoran kecil di kawasan Kemang, Sari akhirnya mengakui perasaannya. "Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya," kata Sari dengan suara gemetar. "Tapi ini salah, kan? Di mata masyarakat kita." Aisyah meraih tangan Sari, merasakan getaran yang sama. "Tidak ada yang salah dengan cinta," jawab Aisyah tegas. Mereka berciuman untuk pertama kalinya di sana, di balik tirai restoran yang redup, dan dunia seolah berhenti berputar. Tapi itu hanyalah awal dari badai yang akan datang. Keluarga Sari, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, mulai curiga dengan perilaku Sari yang semakin sering keluar malam. Ibu Sari, seorang wanita paruh baya yang taat beragama, sering bertanya tentang teman baru Sari. Sari selalu mengelak, tapi tekanan itu mulai membebani hubungan mereka. Aisyah sendiri bukan tanpa masalah. Orang tuanya di Surabaya mengharapkan ia menikah dengan pria baik-baik, dan saudara laki-lakinya sering mengingatkan tentang kewajiban sebagai wanita. Tapi Aisyah telah memutuskan untuk hidup sesuai hatinya. Ia pindah ke Jakarta untuk menghindari pengawasan keluarga, tapi sekarang, dengan Sari, ia merasa lengkap. Namun, konflik pertama muncul ketika Sari diundang ke acara keluarga besar. Ia harus pergi sendirian, meninggalkan Aisyah sendirian di apartemen kecil mereka. "Ma, sayang," kata Sari. "Keluargaku tak akan mengerti." Aisyah mengerti, tapi itu menyakitkan. Ia mulai meragukan komitmen Sari. Malam itu, Aisyah duduk sendirian, memandang foto mereka berdua di ponsel. Apakah ini layak? Apakah cinta mereka bisa bertahan di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis? Berita tentang diskriminasi terhadap komunitas sering muncul di media, membuat Aisyah takut. Tapi ia tetap bertahan, karena Sari adalah segalanya. Beberapa bulan kemudian, tekanan semakin meningkat. Keluarga Sari mulai mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang pengusaha muda dari keluarga terhormat. Sari menolak pada awalnya, tapi ibunya jatuh sakit,
dan Sari merasa bersalah. Ini untuk kebaikan keluarga, kata Ibu Sari di ranjang rumah sakit. Sari terjebak antara cinta dan kewajiban. Ia mulai menjauh dari Aisyah, membuat alasan untuk tidak bertemu. Aisyah merasakan perubahan itu, tapi ia tak mau percaya. Hingga malam itu ketika undangan pernikahan tiba melalui pos, Aisyah merasa dunia runtuh. Ia langsung menelepon Sari, tapi tak diangkat. Dengan hati berdebar, Aisyah naik taksi menuju rumah Sari di pinggiran Jakarta. Saat tiba, ia melihat Sari sedang berbicara dengan calon suaminya di teras. Sari terlihat cantik dalam gaun tradisional, tapi matanya penuh kesedihan. Aisyah mendekat, suaranya gemetar. "Sari, apa ini?" Sari terkejut, wajahnya memucat. "Aisyah, kamu tak seharusnya di sini." Calon suami Sari memandang curiga, tapi Sari cepat-cepat mengantar Aisyah ke belakang rumah. Di sana, di bawah cahaya bulan, Sari menjelaskan semuanya. "Aku tak punya pilihan. Ibuku, keluargaku, mereka akan menghancurkanku jika tahu." Aisyah merasa dikhianati. "Dan aku? Apakah aku bukan apa-apa bagimu?" Pertengkaran mereka sengit, suara rendah tapi penuh emosi. Sari menangis, memeluk Aisyah. "Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa melawan semuanya sendirian." Aisyah mendorong Sari menjauh. "Kau memilih mereka daripada kita." Malam itu berakhir dengan Aisyah pergi, meninggalkan Sari sendirian dengan air mata. Tapi ini baru permulaan. Aisyah tahu ia harus memutuskan apakah akan memperjuangkan Sari atau melepaskannya selamanya. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala penuh. Ia tak bisa bekerja, pikirannya terus kembali ke malam sebelumnya. Di kantor desainya di kawasan Sudirman, rekan kerjanya memperhatikan wajahnya yang lesu. "Kamu baik-baik saja?" tanya temannya, Rina. Aisyah menggeleng tapi tak menceritakan apa-apa. Bagaimana ia bisa? Di Indonesia, membicarakan hubungan seperti miliknya bisa berujung pada penolakan atau bahkan bahaya. Sementara itu, Sari duduk di kamarnya, memandang cincin pertunangan yang dipaksakan padanya. Calon suaminya, Andi, adalah pria baik, tapi Sari tak merasakan apa-apa padanya. Ia mencintai Aisyah, tapi tekanan dari keluarga terlalu berat. Ayah Sari, seorang pensiunan pegawai negeri, sering berbicara tentang dekah dan keluarga yang sempurna. Sari tahu jika rahasia mereka terbongkar, ia bisa kehilangan pekerjaan sebagai guru, atau lebih buruk, diusir dari keluarga. Sari memutuskan untuk bertemu Aisyah lagi. Ia mengirim pesan, memohon maaf. Mereka bertemu di sebuah taman kecil di Menteng, jauh dari mata-mata. "Aku tak ingin ini," kata Sari sambil memegang tangan Aisyah. "Tapi ibuku sakit parah, dan mereka bilang pernikahan ini akan membantunya sembuh." Aisyah mendengarkan, hatinya campur aduk. Ia tahu tentang penyakit Ibu Sari, kanker yang semakin parah. "Apakah kau akan menikah dengannya?" tanya Aisyah. Sari mengangguk pelan. "Hanya secara formal. Aku akan tetap bersamamu." Aisyah marah. "Itu pengkhianatan. Kau tak bisa memiliki keduanya." Mereka berdebat panjang, suara mereka naik turun. Orang-orang di taman melirik, tapi mereka tak peduli. Akhirnya, Aisyah pergi lagi, meninggalkan Sari dengan hati hancur. Tapi di dalam, Aisyah mulai memikirkan rencana. Ia tak bisa kehilangan Sari begitu saja. Beberapa hari kemudian, Aisyah menghubungi teman lamanya, seorang aktris di Jakarta. Namanya Lina, wanita berusia 30 tahun yang telah melalui banyak perjuangan. Mereka bertemu di sebuah kai rahasia di kawasan Cikini, di mana komunitas berkumpul tanpa takut. "Kau harus bicara dengan Sari," saran Lina. "Tunjukkan padanya bahwa ada jalan keluar." Aisyah ragu. "Tapi keluarganya."
Lina tersenyum pahit. Keluarga selalu sulit, tapi cinta sejati layak diperjuangkan. Sementara itu, Sari mulai merasakan beban mautun etis. Ia tahu menikah dengan Andi adalah salah, tapi meninggalkan keluarga juga salah. Di sekolah, ia melihat murid-muridnya yang polos dan bertanya-tanya apakah ia bisa menjadi teladan jika hidup dalam kebohongan. Suatu hari, Andi datang menjemputnya dan Sari merasa mual. "Kau tampak tidak bahagia," kata Andi. Sari tersenyum palsu. "Hanya lelah." Malam itu, Sari menyelinap keluar untuk bertemu Aisyah. Mereka bertemu di apartemen Aisyah, dan untuk pertama kalinya setelah pertengkaran, mereka berbicara dari hati ke hati. "Aku takut kehilanganmu," kata Sari. Aisyah memeluknya. "Maka jangan lakukan ini." Tapi Sari menjelaskan lebih lanjut, keluarganya mengancam akan memutus hubungan jika ia tak menikah. Aisyah merasa marah pada masyarakat yang memaksa wanita seperti mereka hidup dalam bayang-bayang. Konflik memuncak ketika saudara laki-laki Sari, Budi, mulai curiga. Ia mengikuti Sari satu malam dan melihat ia bertemu Aisyah. Budi marah besar, menghadang mereka di jalan. "Apa ini? Kau memalukan keluarga," teriak Budi. Sari ketakutan, tapi Aisyah berdiri di depan. "Ini cinta kami, bukan urusanmu." Budi mengancam akan memberitahu orang tua. Malam itu berakhir dengan Sari pulang sendirian, sementara Aisyah merasa dunia semakin sempit. Aisyah memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi ibu Sari secara diam-diam, berpura-pura sebagai teman. Tapi pertemuan itu berubah menjadi konfrontasi. Di rumah sakit, Aisyah bertemu ibu Sari. "Sari mencintaiku," kata Aisyah berani. Ibu Sari terkejut, air matanya mengalir. "Ini dosa," katanya. Aisyah menjawab, "Cinta bukan dosa." Tapi Ibu Sari menolak, dan Aisyah pergi dengan hati berat. Sari mengetahui pertemuan itu dan marah pada Aisyah. "Kau membuat semuanya lebih buruk." Mereka bertengkar lagi, tapi kali ini, Sari memilih untuk tinggal bersama Aisyah malam itu. Mereka berbicara sepanjang malam, membahas masa depan. Tapi pagi harinya, Budi datang ke apartemen dengan ayah Sari. Mereka menyeret Sari pulang, meninggalkan Aisyah sendirian dan hancur. Aisyah tak bisa tidur selama berhari-hari. Ia merasa kehilangan, tapi juga marah. Di kantor, ia mulai membuat kesalahan, dan bosnya memperingatkan. Tapi Aisyah tak peduli, pikirannya hanya pada Sari. Ia mulai mencari cara untuk menyelamatkan hubungan mereka. Melalui Lina, ia bergabung dengan kelompok dukungan di Jakarta, di mana ia mendengar cerita serupa. "Banyak yang seperti kalian," kata Lina. "Tapi beberapa berhasil." Sari, di rumah, dikurung oleh keluarganya. Mereka memaksa ia fokus pada persiapan pernikahan. Andi sering datang, mencoba mendekat, tapi Sari menjauh. Di dalam hatinya, ia merindukan Aisyah. Suatu malam, ia menyelinap menelepon Aisyah. "Aku mencintaimu," bisik Sari. "Tapi aku tak tahu harus bagaimana." Aisyah menjawab, "Kita lari saja." Sari ragu, tapi ide itu mulai tumbuh. Konflik internal Sari semakin dalam. Ia merasa bersalah terhadap Andi, yang tak tahu apa-apa. Andi adalah pria baik, tapi Sari tak bisa mencintainya. Ia juga merasa bersalah terhadap keluarga, terutama ibunya yang sakit. Tapi meninggalkan Aisyah berarti mengkhianati dirinya sendiri. Di masjid, Sari berdoa mencari jawaban. Tapi jawaban tak datang mudah. Aisyah sementara itu mulai merencanakan pelarian. Ia mencari tempat tinggal baru di Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Ia menabung uang dan memberitahu Lina. "Ini gila," kata Lina. "Tapi jika itu yang kalian inginkan." Aisyah yakin.
Ia menghubungi Sari lagi dan mereka sepakat bertemu secara rahasia. Pertemuan itu di sebuah hotel kecil di pinggiran. Mereka berpelukan, air mata mengalir. "Aku siap lari bersamamu," kata Sari. Tapi saat itu Budi muncul lagi seolah tahu rencana mereka. Ia telah memasang pelacak di ponsel Sari. "Kau tak akan pergi," teriak Budi. Pertengkaran isik hampir terjadi, tapi Aisyah menarik Sari lari. Mereka naik taksi, meninggalkan Budi marah. Di apartemen Aisyah, mereka bernapas lega. Tapi Sari mulai ragu lagi. "Bagaimana dengan ibuku?" tanya Sari. Aisyah tak punya jawaban. Malam itu mereka tidur dalam pelukan, tapi pagi harinya polisi datang. Keluarga Sari melaporkan Sari hilang. Aisyah dan Sari diinterogasi dan rahasia mereka terbongkar. Polisi tak menangkap, tapi masyarakat mulai bergunjing. Keluarga Sari marah besar. Ayahnya datang memohon Sari pulang. "Ini bukan jalanmu," katanya. Sari menangis, tapi tetap bersama Aisyah. Andi, mengetahui kebenaran, mundur dengan hati hancur. "Aku tak tahu," katanya pada Sari. Sari merasa bersalah, tapi lega. Tapi tekanan sosial meningkat. Teman-teman Sari menjauh, dan ia kehilangan pekerjaan. "Kami tak bisa mempekerjakan orang sepertimu," kata kepala sekolah. Aisyah juga menghadapi diskriminasi di kantor. Rekan kerjanya bergosip, dan bosnya memperingatkan. Ini bisa merusak reputasi perusahaan. Mereka memutuskan pindah ke Bali. Di sana mereka mulai hidup baru. Aisyah mendapat pekerjaan sebagai relancer, Sari mengajar priat. Tapi masa lalu mengejar. Ibu Sari semakin sakit, dan Sari mendapat berita bahwa ibunya sekarat. Sari harus memilih kembali atau tetap. Sari memutuskan kembali ke Jakarta sendirian. "Aku harus melihat ibuku," katanya pada Aisyah. Aisyah mengerti, tapi takut. "Jangan tinggalkan aku." Sari berjanji kembali. Di rumah sakit, Sari bertemu keluarga. Ibu Sari lemah memeluknya. "Makan aku," kata ibu. "Aku tak ingin kehilanganmu." Sari menangis, menceritakan semuanya. Ibu Sari secara mengejutkan menerima. "Cinta adalah cinta," katanya sebelum meninggal. Kematian Ibu Sari mengubah segalanya. Keluarga berkabung, tapi ayah Sari mulai merenung. Ia melihat betapa Sari menderita. Tapi Budi masih marah, menyalahkan Aisyah. Sari kembali ke Bali, tapi dengan hati berat. "Ibuku menerimaku," kata Sari pada Aisyah. Aisyah senang, tapi tahu perjuangan belum berakhir. Mereka mencoba membangun hidup bersama. Di Bali, mereka bertemu komunitas yang mendukung. Tapi berita tentang mereka menyebar kembali ke Jakarta. Saudara Aisyah mengetahui dan datang ke Bali. "Kau memalukan keluarga," teriak saudaranya. Aisyah berdiri tegas. "Ini hidupku." Saudaranya pergi, tapi memutus hubungan. Konflik moral semakin dalam. Sari mulai mempertanyakan apakah pilihan mereka benar. "Kita menyakiti banyak orang," katanya. Aisyah menjawab, "Tapi kita bahagia." Tapi kebahagiaan itu rapuh. Sari mendapat tawaran pekerjaan di Jakarta, tapi harus menyembunyikan identitasnya. Ia ragu. Suatu hari, Aisyah menemukan pesan dari Andi di ponsel Sari. Andi memohon Sari kembali. Sari tak membalas, tapi Aisyah marah. "Kau masih berhubungan dengannya." Mereka bertengkar hebat. Sari menjelaskan itu hanya pesan lama, tapi kepercayaan rusak. Aisyah mulai minum, mencoba melupakan. Sari merasa bersalah, dan memutuskan untuk bertemu Andi untuk menutup bab itu. Di Jakarta, ia bertemu Andi di KAE. "Aku mencintai Aisyah," kata Sari.
Andi mengerti, tapi memperingatkan. Masyarakat tak akan menerima. Saat pulang, Sari diikuti oleh Budi lagi. Budi menghadang, memaksa Sari pulang. Ayah ingin bicara. Di rumah, ayah Sari mengakui kesalahannya. Aku tak ingin kehilanganmu seperti ibu. Tapi ia meminta Sari mempertimbangkan kembali. Sari menolak, tapi ayahnya mengancam warisan. Sari pergi, tapi hati terbelah. Kembali ke Bali, Sari menceritakan semuanya pada Aisyah. Mereka berdamai, tapi tekanan terus. Aisyah jatuh sakit karena stres, dan Sari merawatnya. Di saat itu, mereka semakin dekat. Tapi berita buruk datang, undang-undang anti-LGBT diusulkan di parlemen, membuat mereka takut. Mereka memutuskan untuk aktif dalam advokasi. Melalui Lina, mereka bergabung dalam demonstrasi kecil di Jakarta. Di sana, mereka bertemu ribuan orang seperti mereka. Tapi demonstrasi berubah ricuh, polisi datang. Aisyah terluka, dan Sari panik. Di rumah sakit, Sari duduk di samping Aisyah. Ini terlalu berbahaya, kata Sari. Aisyah tersenyum lemah. Tapi kita harus berjuang. Sari setuju, tapi di dalam, ia mulai memikirkan pengorbanan. Konflik memuncak ketika Budi datang lagi, kali ini dengan tawaran. Kembali, dan semuanya akan diampuni. Sari menolak, tapi Budi mengungkap rahasia. Ia tahu Aisyah pernah punya hubungan masa lalu yang bisa merusak reputasi. Sari marah, tapi Aisyah menjelaskan itu masa lalu. Mereka memutuskan untuk tetap bersama, tapi harga yang dibayar tinggi. Teman hilang, keluarga menjauh, dan masyarakat menilai. Tahun berlalu, Aisyah dan Sari membangun hidup di Bali. Mereka membuka usaha kecil, sebuah kairama. Bisnis berjalan baik, tapi masa lalu masih menghantui. Suatu hari, ayah Sari datang. Ia tua dan meminta maaf. Aku salah, katanya. Sari memeluknya, dan rekonsiliasi dimulai. Tapi Budi tak pernah menerima. Ia terus mencoba memisahkan mereka, bahkan menyebarkan rumor. Sari dan Aisyah menghadapinya bersama. Mereka menjadi simbol harapan bagi komunitas. Namun, dalam hati Sari, ada keraguan. Apakah semua pengorbanan ini layak? Ia melihat Aisyah yang semakin kuat, tapi juga lelah. Suatu malam, mereka berbicara. Apakah kau menyesal? Tanya Aisyah. Sari menggeleng. Tidak, tapi ini sulit. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Mereka belajar bahwa cinta tak selalu mudah, terutama di masyarakat yang penuh prasangka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah secara simbolis di pantai Bali, dikelilingi teman-teman. Tapi pertanyaan tetap, apakah memilih cinta di atas segalanya selalu benar, atau adakah saat di mana pengorbanan terlalu besar?